Pada zaman dahulu, terdapat kerajaan Indragiri yang berkedudukan di Japura. Kerajaan Indragiri dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan adil bernama Sultan Hasan. Selama masa pemerintahannya, rakyat hidup dengan damai dan aman. Selain ia seorang raja yang sangat arif, ia juga mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita yang bernama Putri Halimah, karena kecantikannya terkenal sampai ke berbagai negeri. Suatu hari, datanglah seorang raja yang bernama Raja Bayang. Ia datang ke kerajaan Indragiri ditemani oleh ketiga orang saudaranya yang bernama Raja Hijau, Raja Mestika dan Raja Lahis. Keempat raja tersebut datang dengan pengawal yang sangat gagah perkasa. Kedatangan mereka ke kerajaan Indragiri membuat kekacauan dan perilakunya sungguh tercela. Tindakan mereka dan pasukannya yang bertindak semena-mena membuat rakyat sangat ketakutan. Mendengar keempat raja tersebut membuat kekacauan dan membuat rakyat resah, Raja Sultan Hasan sangat sedih dan gelisah. Ia pun segera memanggil seluruh menterinya untuk bermusyawarah. Raja pun bertanya bagaimana menghadapi Raja Bayang dan pasukannya tersebut. Semua menteri pun sangat kebingungan, karena mereka sangat tangguh dan sudah terbiasa hidup dalam rimba. Beberapa hari kemudian, rombongan Raja Bayang tiba di Japura. Raja Hasan sebenarnya sangat marah, karena Raja Bayang dan pasukannya sudah membuat kekacauan. Namun, ia tetap menyambutnya dengan sopan dan tidak menunjukkan kemarahannya. "Raja Bayang, apa maksud dari kedatanganmu ke kerajaanku?" tanya Raja Hasan tegas. "Kedatanganku ke sini, tidak lain untuk meminang putrimu yang sangat cantik," jawab Raja Bayang dengan angkuh. Raja Hasan sangat terkejut mendengar jawaban dari Raja Bayang. Pinangan tersebut langsung ditolak mentah-mentah. Raja Bayang pun sangat marah dengan penolakan Raja Hasan. Wajahnya pun berubah menjadi merah terbakar. "Hai kau Raja Hasan yang sangat bodoh, kau akan menyesal karena sudah menolak pinanganku," jawab Raja Bayang dan pergi meninggalkan istana. Suatu hari, Raja Bayang kembali dengan pasukannya. Ia pun membawa persenjataan yang sangat lengkap. Mereka pun segera menyerang kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri diporak-porandakan dalam waktu yang sangat singkat. Raja Hasan pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk melawan pasukan dari Raja Bayang. Namun, mereka tidak mampu menandingi pasukan Raja Bayang yang sangat kuat. Akhirnya, Raja Hasan dan pasukannya terpaksa meninggalkan Japura, dan bersembunyi ke tempat yang aman bernama Gaung. Dalam persembunyiannya tersebut, Raja Hasan dan menteri serta para pasukannya yang masih selamat berkumpul dan bermusyawarah untuk merebut kembali kerajaan Indragiri dari tangan Raja Bayang. "Baginda, prajurit banyak sekali yang tewas di tengah pertarungan. Pasukan kita semakin sedikit," kata seorang menteri yang menghampiri raja. "Kau benar, banyak prajurit tewas dalam pertempuran. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya raja gelisah. "Baginda, hamba pernah mendengar, ada seorang pangeran yang sangat baik budi pekertinya dan kemampuannya sangat tidak diragukan lagi dalam medan pertempuran." Jelas seorang menteri. "Siapa nama pangeran tersebut?" tanya Raja Hasan dengan penasaran. "Kami tidak tahu persis siapa namanya. Namun, kami mendengar orang-orang menyebutnya Pangeran Suta," jawab menteri tersebut. Setelah berunding, akhirnya, mereka sepakat untuk mencari Pangeran Suta. Keesokan harinya, Raja mengutus Datuk Tumenggung, ia pun segera berangkat dengan sebuah kapal kecil. Berhari-hari berlayar, akhirnya, Datuk Tumenggung sampai di perairan Jambi. Ia pun menanyakan keberadaan Pangeran Suta. Ia pun mendapat informasi bahwa Pangeran Suta berada di Selat Malaka. Datuk Tumenggung berkeliling setibanya di Selat Malaka untuk mencari Pangeran Suta. Suatu hari, ia pun berhasil menemukan Pangeran Suta. Datuk Tumenggung pun langsung menceritakan kesulitan yang dihadapi kerajaan Indragiri. Setelah menjelaskan panjang lebar, akhirnya, Pangeran Suta bersedia untuk membantu kerajaan Indragiri. Mereka pun akhirnya berangkat ke Gaung. Dan tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di Gaung. Kedatangan Pangeran Suta disambut dengan baik oleh Raja Hasan. Keesokan harinya, Pangeran Suta mulai menyiapkan alat-alat untuk berperang. Ia pun melatih prajurit Indragiri. Pada awalnya Raja Hasan beserta pasukannya berkecil hati untuk menerima kekalahan. Namun, kedatangan Pangeran Suta membuat mereka kembali bersemangat. Suatu hari, setelah semua pasukan siap untuk berperang, mereka kembali ke Japura untuk melawan Raja Bayang. Pertempuran pun terjadi. Pertempuran berlangsung sampai berhari-hari. Kedua kerajaan sama-sama kuat. Namun, pasukan Raja Bayang mulai kewalahan.
Banyak pasukannya yang tewas dan luka-luka. Akhirnya, Raja Bayang dan ketiga saudaranya memutuskan untuk bersembunyi ke dalam hutan yang lebat. Namun, Pangeran Suta tetap memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Melihat pasukan dari Raja Hasan terus mengejar, mereka terus diburu Pangeran Suta. Akhirnya, mereka kehilangan tenaga. Mereka pun terluka semakin parah. Keempat raja yang sangat sombong tersebut pulang ke negerinya dengan menanggung rasa malu karena kekalahan. Pangeran Suta kembali ke Japura. Ia pun menjemput Raja Hasan dari Gaung. Raja Hasan sangat berterima kasih, karena Pangeran Suta lah yang menolongnya dalam kesulitan. Ia pun berniat untuk menikahkan putrinya dengan Pangeran Suta. Mendengar permintaan tersebut, Pangeran Suta sangat senang. Akhirnya, seluruh rakyat pun sibuk mempersiapkan pernikahan Pangeran Suta dan putri Raja Hasan. Mereka sibuk membersihkan istana. Acara pernikahan pun berlangsung dengan sangat meriah. Pangeran Suta akhirnya menjadi Raja Japura. Pangeran Suta dan putri hidup sangat bahagia. Rakyat pun kembali aman, damai dan makmur.